Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fard wal Mujtama' atau bimbingan-bimbingan Islami untuk perbaikan pribadi dan masyarakat muslim oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai pada pembahasan da'watur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa jihaduh, tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah pengertiannya adalah dari kata da'a yad'u du'aan, bermakna mengajak atau menyeru, memanggil. Adapun secara syar'i, dakwah artinya yakni seorang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk beribadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya, maka seorang ketika berdakwah dia harus poin yang dia ajak itu adalah kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya pribadi, bukan mengajak kepada partai, kelompok, ormas atau golongan-golongan lain. Tapi namanya dakwah adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tercermin dari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca di sini kata Syekh, arsalallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allah mengutus rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya rahmat bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Alam di sini maksudnya adalah setiap manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Maka Nabi diutus kepada semua manusia terhitung sejak diutusnya beliau sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Semua manusia yang ada dalam rentan waktu ini itu wajib untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib untuk beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia terbagi menjadi dua, ada umat ad-da'wah dan ada umat ijabah. Ummatud dakwah adalah umat yang terkena beban wajib untuk mengikuti, mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun umat ijabah, ummatul ijabah, yaitu umat yang sudah menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran kalau ada penyebutan bahwa orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani,
atau bahkan orang yang tidak beragama sekalipun, mereka itu tetap dikatakan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Padahal mereka nggak beriman dengan Rasul. Paham maksudnya ya? Misalnya ada orang kafir, kemudian saya katakan dia ini adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh nggak di telinga antum? Kok bisa orang kafir dikatakan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawabannya? Nah, itu disebut umat apa tadi? Umatud dakwah. Dia ini disebut umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia terkena kewajiban beriman kepada Nabi. Kenapa? Karena dia hidup setelah diutusnya Nabi atau sebelum? Setelah diutusnya Nabi. Berarti dia tergolong umatnya Nabi yang terkena beban beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa ahadun min hadhil ummah la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi, tidaklah ada seorang pun dari umat ini yang telah mendengar tentang aku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani. Tuh, Nabi mengatakan umat ini, umatku ini, dia telah mendengar tentang aku namun tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka pasti dia menjadi penghuni neraka. Ya, adapun kalau ummatul ijabah, yaitu umat yang sudah menerima dakwah, ini kita, ya, Muslim yang sudah beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia disebut dengan umatnya Nabi Muhammad dari sisi dia sudah menerima dakwah Nabi, seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fada'al Araba wan nasa jami'an, maka Nabi mendakwai bangsa Arab dan juga semua manusia yang non Arab sekalipun itu didakwai, diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila ma fihi salahuhum wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Nabi mengajak mereka kepada segala sesuatu yang bisa menjadi kebaikan atas mereka, perbaikan, ya, kebaikan atas mereka, kebahagiaan atas mereka di dunia dan di akhirat, yaitu tauhid. Tauhid yang diserukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kebaikan dan kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Karena ya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul pun sebelummu wahai Muhammad, melainkan pasti kami wahyukan, kami perintahkan kepadanya untuk menyeru manusia bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Ini prioritas dakwah adalah at-tauhid, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemungkaran yang paling diwanti-wanti, yang paling diperingatkan adalah lawan dari tauhid itu, yaitu syirik. Makanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang paling ma'ruf untuk kita seru manusia adalah tauhid, dan yang paling mungkar untuk kita jauhkan manusia darinya adalah asyirik. Maka segala dakwah yang tidak memprioritaskan masalah ini, maka dia adalah dakwah yang sia-sia. Ya, dia adalah dakwah yang sia-sia. Dai yang tidak memprioritaskan kepada tauhid, tidak memperingatkan dari kesyirikan, maka dai seperti ini, kata Syekh Shalih Fauzan, ad-da'i alladzi la yahtammu bit tauhid fa'adamuhu khairun min wujudi. Seorang dai yang tidak memprioritaskan dakwahnya, menitik beratkan dakwahnya pada tauhid, maka ketidakadaannya lebih baik daripada keberadaannya. Nek basa kene apa? Mending gak ono. Ya, dai yang tidak memprioritaskan pada tauhid mending gak ono timbange ono. Ini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah, dakwah ini memang yang bertugas atau yang terkena kewajiban untuk berdakwah adalah mereka yang memiliki ilmu.
Karena orang yang tidak berilmu, bagaimana dia bisa mendakwai manusia? Karena orang yang tidak berilmu, dia terkadang nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Bukan terkadang, memang nggak tahu. Dia mengajak manusia kepada apa yang dia anggap baik, tapi ternyata dalam timbangan agama itu buruk. Dia mencegah manusia dari sesuatu yang dianggap jelek, padahal menurut timbangan syar'i itu baik. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Betapa kita lihat sebagian manusia mengajak orang lain kepada bid'ah, karena dianggap bid'ah ini adalah perkara yang baik. Maka itu bukan dakwah, karena dia nggak memiliki ilmu, sudah mengajak-ngajak manusia. Namun manusia yang telah memiliki ilmu, maka dakwahnya sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Nggak boleh dia kemudian melampaui batasan. Apa yang dia ketahui, ya sudah itu yang dia ajarkan. Ya sudah itu yang diseru manusia kepadanya. Contoh misalnya seorang kepala keluarga ya mendakwai istrinya, mendakwai anak-anaknya, karena sebatas itu yang dia mampu. Seorang dokter mendakwai pasiennya, macam-macam. Setiap profesi, setiap orang bisa untuk berdakwah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Namun tidak berarti kemudian dia berdakwah menjadi ustadz, menjadi khatib, enggak. Ya, dia berdakwah sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Dia sampaikan apa yang dia ketahui. Dia cegah manusia dari kemungkaran yang dia ketahui. Nah, ketika seorang manusia berdakwah, maka tadi harus kembali kepada asas yang diajak, atau ya harus kembali kepada asas, yaitu dia mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya atau kelompoknya. Contoh, kayaknya pernah kita sampaikan ilustrasi ini. Ketika di masjid, Anda lagi di masjid ini, ada anak-anak yang sedang main-main di masjid itu, sedang bersenda gurau di masjid itu. Ketika adzan berkumandang, maka Anda mengajak anak-anak ini untuk sholat. Ini namanya apa? Mengajak ini dakwah. Itu namanya dakwah. Saya leren, ayo sholat. Leren duline, sholat. Itu namanya berdakwah. Nah, ternyata dari dua orang ini yang bermain-main, dua anak yang bermain-main ini, salah satunya merespon ajakan Anda, merespon dakwah Anda dengan baik. Dia merespon dakwah Anda dengan baik. Dia mengatakan, oh nggih Pak, nggih matur nuwun, nggih, sopan gitu dia. Yang satunya merespon dakwah Anda dengan ketus. Apa sih ngatur-ngatur? Karepku kate dolen kate apa karepku. Jok melok-melok. Sengak jawabannya. Kurang ajar. Tapi kemudian Anda tinggalkan sudah. Yang penting Anda sudah menyampaikan. Tidak berhak untuk memaksa. Karena memang dia bukan anak Anda. Kalau anak Anda baru. Ya kan, dia bukan anak Anda. Yes, Anda tinggal masuk ke masjid. Ternyata setelah sholat, yang Anda dapati anak yang jawabnya sengak tadi ikut sholat bersama Anda. Dan anak yang tadi jawabannya halus, sopan, tetap di luar, nggak ikut sholat sama Anda. Pertanyaannya, siapa yang Anda benci dan siapa yang Anda cintai dari dua anak ini? Itu menentukan niat Anda ketika dakwah tadi. Yang sholat itu yang lebih Anda sukai, lebih Anda cintai. Iya. Berarti kalau yang Anda cintai yang sholat, berarti tadi ketika Anda mengajak dia, memang Anda mengajak kepada Allah. Karena dia sudah menunaikan tugasnya. Anda dakwai dia untuk sholat, dia sholat. Senang saya sama anak ini. Meskipun kurang ajar, ya, kurang ajarnya ini beda kasus. Ya, saya nggak suka dia karena kurang ajarannya, tapi dakwah saya tadi sudah diterima sama dia dan sudah cukup. Maksudnya tadi saya mengajak dia kepada Allah, berarti ya sudah terselesaikan sudah. Adapun tadi yang jawabannya sopan, Anda nggak suka sama dia. Ya, kalau Anda lebih suka kepada yang sopan tadi, meskipun dia nggak sholat, berarti tadi dakwah Anda bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada diri sendiri.
supaya dihormati, supaya disegani. Kalau nggak segan sama saya tak benci, itu enggak. Ya, maka setiap masing-masing di antara kita dakwah harus mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, wa awwalu ma da'a ilaihi tauhidu ibadatillah. Dan yang pertama kali diseru oleh Nabi SAW, yang pertama kali didakwai atau yang pertama kali prioritas utama dalam dakwah Nabi SAW adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Wa minha, diantara bentuk ibadah kepada Allah adalah ad-du'a lillah, berdoa kepada Allah. Ya, ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi. Berdoa itu adalah ibadah. Allah juga berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan jawab, perkenankan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya yang enggan beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka secara hina. Maka diantara ibadah ad-du'a lillahi wahda, berdoa hanya kepada Allah saja. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian kata beliau, walaqad aradal musyrikuna hadhihi da'wata. Dan kaum musyrikin menentang dakwah ini, yakni menentang dakwah kepada tauhid ini. Kenapa? Limukhalafatiha aqidatahum alwathaniyah. Karena dakwah tauhid itu bertentangan dengan akidah mereka tentang berhala. Ya kan, kalau tauhid itu mengharuskan, konsekuensinya ini, orang kalau mengucapkan la ilaha illallah, orang kalau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Harus membuang berhala-berhala yang disembah, harus membuang segala sesuatu yang disembah selain Allah, harus diyakini, harus meyakini semua yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Itu konsekuensinya. Orang-orang musyrikin tahu betul itu, makanya mereka abot berat mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, dalam surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Az-Zumar atau Az-Zukhruf. Ya, kayaknya Az-Zukhruf. Ya, Az-Zumar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ketika diseru oleh Nabi SAW, mereka mengatakan, ala inna lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama yang murni hanya untuk Allah. Atau enggak, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan yang banyak menjadi satu saja? Tuh, mereka paham bahwasanya konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah adalah membuang berhala-berhala tersebut. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila diseru, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, enggan. Wa yaqulun, seraya mereka mengatakan a inna latariku alihatana, an inna latariku alihatina li syairin majnun. Ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka spontan otomatis mengatakan, apakah Muhammad memerintahkan kita untuk meninggalkan berhala-berhala kita demi penyair yang gila itu? Tuh, mereka tahu tanpa Nabi mensyarah, menjelaskan kalimat la ilaha illallah itu, mereka langsung tahu la ilaha illallah konsekuensinya meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Makanya mereka menentang dakwah tauhid ini. Berarti tauhid apa yang dimaksud di sini? Al-uluhiyah. Kalau rububiyah ditentang enggak?
nggak ditentang, karena kalau tauhid rububiyah orang-orang Quraisy sudah memahaminya dan sudah meyakininya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Apabila kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, tauhid apa ini? Rububiyah, siapa pencipta. Maka kalau kau tanyakan itu kepada mereka, orang-orang Quraisy, mereka akan mengatakan Allah. Maka Nabi dakwahnya bukan rububiyah, Nabi dakwahnya adalah al-uluhiyah yang ditekankan sama beliau. Dan itu yang menjadi titik sentral permusuhan antara Nabi dan umatnya dari zaman ke zaman. Gegerane Nabi ambek umatnya bukan perkara rububiyah, tapi perkara al-uluhiyah. Maka mereka menentang dakwah tersebut karena bertentangan dengan akidah mereka tentang berhala-berhala itu. Wa taqlidahum al-a'mali abaihim. Mereka menentang dakwah tauhid karena mereka taklid kepada nenek moyang mereka. Wis pokoknya apa yang sudah berjalan dari nenek moyang kami, dari leluhur-leluhur kami, harga mati. Ya, tidak boleh ada yang merubahnya. Barang siapa yang menentang, menyelisihi adat istiadat, menyelisihi kebiasaan nenek moyang, maka kami tidak akan menerima hal tersebut. Nah, ini termasuk diantara salah satu kebiasaan jahiliyah, menganggap bahwa apa yang menyelisihi kebiasaan itu mesti bawaannya salah. Sampai sekarang banyak orang-orang yang punya pola pikir demikian. Kalau ada sesuatu yang baru, yang nggak biasa, maka nggak pakai diteliti terlebih dahulu, langsung disalahkan. Kenapa? Karena kita biasanya gak ngini. Iki kok model anyar kok ngini. Tanpa diteliti langsung disalahkan. Teliti dulu. Kalau memang itu salah, salah. Kalau memang itu benar, benar. Nah, orang-orang Quraisy mereka terbiasa menyembah berhala-berhala. Dari zaman ke zaman mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Kemudian datang Nabi SAW dengan membawa tauhid. Sangat bertentangan dengan nenek moyang, sangat bertentangan dengan tradisi leluhur. Maka ini di luar kebiasaan mereka. Model anyar kata mereka. Kok model anyar ini? Nyembah sesembahan yang satu. Ya kita biasanya sesembahannya berapa? Banyak. Makanya mereka heran. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh, ajaib. Gak biasa nih kok ini. Langsung ditolak sama mereka tanpa perlu melihat, tanpa perlu meneliti. Ya, diteliti dulu. Kalau memang itu benar diterima, kalau memang itu nggak benar ditolak. Jadi nggak harus sesuatu yang baru itu diterima, nggak harus sesuatu yang baru itu ditolak. Diteliti terlebih dahulu, dikembalikan kepada dalil. Makanya kita nggak mau menerima bid'ah, karena bid'ah ini sesuatu yang apa? Baru. Bukan bertentangan dengan kebiasaan kita, bukan, tapi bertentangan dengan dalil. Kalau itu bertentangan dengan kebiasaan kita, tapi itu hak berdasarkan dalil, why not? Kenapa nggak kita terima? Pernah kita ceritakan dulu kejadian saya waktu sujud tilawah gitu. Pernah ya, sering saya ceritakan itu. Kenapa orang-orang kok memarahi saya gara-gara saya sujud tilawah? Karena nggak biasa. Ya, kalimat yang terucap itu, dia mengatakan, saya dari kecil sholat gak pernah tahu namanya ada sujud kayak gitu. Umurnya wis 50 luwih. Ya, saya dari kecil sholat gak pernah tahu ada sujud seperti itu. Langsung disalahkan tanpa tahu apa dasar dalilnya, rujukannya apa, landasannya apa, atau minimal tanya kayak sama orang yang lebih berilmu misalnya. Enggak, pokoknya nek bedo langsung disalahkan. Ini yang menimpa kaum Quraisy, karena mereka begitu memegang teguh ajaran nenek moyang, mereka langsung menyikat apapun yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang itu. Dan kaum musyrikin di zaman sekarang juga demikian. Ketika kita mengajarkan Islam yang hak kepada manusia, kepada kaum muslimin di Indonesia, mau nggak mau tradisi-tradisi bangsa ini yang memang jelas-jelas syirik, ya kita seru manusia untuk meninggalkan tradisi itu. Nggak malu kita. Betul nggak jemaah?
Sahih, nggak malu kita. Jelas-jelas tradisimu itu bertentangan dengan Islam, tinggalkan. Kalau kau memang benar-benar Islam, benar-benar seorang Muslim yang berpegang dengan kitabullah dan Al-Quran, tinggalkan. Tapi kalau kau nggak mau meninggalkannya, ya sudah, mending nggak usah pakai label Islam. Ya, mending nggak usah pakai label Islam. Nah, kita dituduh Arabisasi. Paham ya? Ketika kita mengajarkan ini, kita dituduh mengarabkan Nusantara. Ya, kita dituduh mengarabkan Nusantara karena kita memang memerangi tradisi-tradisi Nusantara yang jelas-jelas syirik. Nggak semuanya tradisi syirik, enggak. Kalau memang itu jelas-jelas syirik, larung sesaji, ruatan massal, apalagi sedekah bumi, banyak macam-macam. Ya, tradisi-tradisi yang syirik, yang bid'ah, kita perangi. Kita dianggap sebagai Arabisasi. Tidak. Wong tradisi Arab saja kalau memang bertentangan dengan syariat, kita perangi juga kok. Ya, apa itu? Gambus, samar. Nah, kita dukung apa kita perangi? Siapa? Tahu samar? Gambus biasanya yang diadakan sama orang-orang Arab itu. Pernah tahu gambus? Gambus lagu-lagu Arab. Ya, kita dukung atau kita perangi? Tetap kita perangi. Bukan terus kemudian, ini kan dari Arab, gak urusan. Iya, jadi jangan dianggap kemudian kita mengarabkan Nusantara, tidak. Kalau kita dikatakan mengislamkan, iya. Kita membawa Islam, bukan membawa Arab. Tradisi Arab yang bertentangan tetap kita perangi juga. Ya. Maka jenggot, ya, jilbab, cadar, itu bukan budaya Arab. Itu memang bagian dari syariat. Ya, namun sebagian orang menganggap itu budaya Arab. Ya, ada orang-orang yang kepanasan yang ngelihat pemandangan di Indonesia ini memang berubah dari zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu kita lihat video-video lawas-lawas tahun 90-an gitu. 90-an. Sangat jarang sekali wanita yang jangankan cadar, jilbab lebar, pakai jilbab saja jarang. Iya, jarang, sangat langka sekali. Bahkan saya merasakan dulu ketika masih sekolah dulu, ada satu siswi pakai jilbab, itu sudah dikatakan solehah luar biasa. Iya, pakai jilbab ini wanita solehah luar biasa. Ya. Sekarang ya itu, setiap yang banyak pasti kualitasnya apa? Menurun. Sekarang yang pakai jilbab banyak nggak? Banyak, tapi kualitasnya apa? Menurun. Ya, kalau dulu seorang yang pakai jilbab itu benar-benar soleha. Ya, benar-benar soleha dia, bukan hanya penampilan saja, tapi benar-benar akhlaknya dijaga, ibadahnya sama dia dijaga. Tapi sekarang naudzubillah, ya, segala sesuatu, kullu ma kathura rahus, segala sesuatu yang semakin banyak maka kualitasnya pasti menurun. Ya, tapi ngelihat pemandangan, ya terlepas dari kualitasnya bagaimana, cuman pemandangan orang-orang ngelihat sekarang ini banyak yang bercadar, banyak yang berjilbab lebar, berkeliaran di mana, sehingga pemandangan kota itu dipenuhi oleh wanita-wanita yang mengenakan pakaian-pakaian Islam syar'i. Ada orang-orang yang kepanasan, kembalikan Indonesia seperti dulu. Ya, kembalikan Indonesia seperti dulu, di mana pemandangannya itu nggak ada yang pakai jilbab-jilbab. Oh, kepanasan. Ya. Padahal kalau dipikir-pikir, pemandangan seperti dulu itu pemandangannya Eropa, jemaah. Pemandangannya orang-orang kafir. Ya kan, ketika Indonesia masih dijajah, itu ngikuti adat istiadatnya orang-orang Eropa. Kenapa kau masih bersikuku dengan adat orang-orang kafir, sedangkan adat Islam justru kau tinggalkan, kau ingkari, kau nggak suka. Ada orang-orang yang fobi demikian, padahal mereka masih mengaku muslim. Kalau kafir nggak heran, tapi ini yang masih mengaku muslim nggak suka dengan hal itu. Wattahamur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisihri wal junun ba'da an kanu yusammaunahu bis-sadiqil amin. Bahkan bukan hanya dakwahnya yang ditolak, Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka tuduh dengan sihir, dengan penyihir, dan juga dengan junun, gila, ya, majnun.
Padahal sebelumnya mereka menyebut Nabi SAW dengan as-sadiq, yang jujur, dan al-amin, yang amanah. Yaitu kalau sudah berdakwah tauhid maka siap-siap mendapatkan cacian dan bulian. Makanya dakwah itu harus siap resikonya. Kalau mau tenang-tenang saja, hidupnya mulus, ya sudah, anteng di rumah, di kasur, ya kan, lihat TV, ya sudah, jangan berdakwah. Nanti tanggung jawab sendiri di akhirat. Tapi kalau ingin mendapatkan surga, surga mahal jamaah. Surga ini didapatkan dengan jerih payah, didapatkan dengan usaha, didapatkan dengan kerja keras. Nggak bisa santai-santai maunya enak terus, nggak bisa. Bukan kita menyulitkan diri kita, enggak. Itu resiko sudah. Jangankan mendapatkan surga dunia, kenikmatan dunia saja harus diraih dengan cara apa? Usaha. Anda pikir orang-orang yang kaya raya, yang punya rumah mewah, rumah megah, mereka mendapatkannya secara instan? Tidak. Ada kerja keras, mereka begadang, mereka capek, lelah, sakit. Itu surga dunia yang kenikmatannya cuman sementara. Apalagi surga akhirat. Maka kalau Anda berdakwah, mulai mengajak manusia ke jalan Allah, yang mulai menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah dan memperingatkan mereka dari kesyirikan, maka siap-siap Anda dibuli, siap-siap Anda dicaci maki, dibenci. Padahal sebelumnya mereka mencintai Anda, sebelumnya mereka suka sama Anda. Ya, tapi ketika Anda straight dalam masalah tauhid, mulai mendapatkan caci makian sebagaimana yang didapatkan oleh Rasul, meskipun nggak seperti Rasul, ya, meskipun nggak sampai seperti Rasul, karena tergantung keimanannya. Ya, semakin rendah keimanannya maka ujiannya pun juga semakin ringan. Semakin tinggi keimanannya, ujiannya juga semakin tinggi, semakin berat. Ya, anak SD nggak mungkin dikasih ujian anak SMA, kan gitu kan? Anak SD nggak mungkin dikasih soal ujian anak SMA. Anak SMA ya dapat ujian anak SMA, anak SD dapat ujian anak SD. Yang kalau anak SMA ngelihat ujiannya anak SD, apa katanya? Lah cek-cek. Anak SD kalau ngelihat ujiannya anak SMA, oh berat ya. Nah itu, kita ngelihat ujiannya para sahabat, berat nggak? Berat. Kita masih SD, TK soalnya. Kebagusan TK playgroup. Kita ngelihat ujiannya para sahabat, luar biasa. Bilal bin Rabah ditindih dengan batu yang besar, ya kan? Khabbab ibnul Arab dibakar tapi masih hidup, yang dipanggang tapi masih hidup. Di antara mereka ada yang terusir, ya diusir, diperangi dan seterusnya. Kita ngelihat luar biasa. Tapi bagi mereka biasa itu. Itu ujian yang memang wajar bagi mereka karena tingkat keimanannya sangat tinggi. Ya. Laqad sabara Rasul sallallahu alaihi wasallam ala adza qaumi. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabar menghadapi gangguan kaumnya. Mumtathilan amra rabbih alqail. Dalam rangka untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Insan ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura. Bersabarlah engkau wahai Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Rabbmu, atau melaksanakan ibadah kepada Rabbmu, dan jangan engkau mengikuti setiap orang yang athim, yang berdosa, dan setiap orang yang kafir. Maksudnya tetaplah kau di jalan Allah. Jangan belani untuk belani demi. Jangan demi untuk meraih cintanya mereka, kau sampai rela meninggalkan agama Allah ini. Itu namanya bersabar, adalah tetap berada di atas ketaatan kepada Allah, tetap berpegang teguh dengan sunnah, dengan tauhid, dengan akidah, meskipun resikonya berat. Meskipun resikonya dibenci oleh kebanyakan orang, tetap bersabar. Ini maksudnya bersabar, berpegang dengan akidah. Bukan maksudnya bersabar itu kalau Anda diganggu sama orang terus Anda nggak berhak untuk melaporkan dia ke polisi, bukan. Boleh nggak misalnya kalau antum diganggu sama ahli bid'ah, gara-gara nggak suka sama dakwah antum,
Ya kan, antum dipukul misalnya, atau antum dizolimi, boleh nggak antum lapor? Boleh. Apakah itu tidak dikatakan bersabar? Bersabar, karena masih di jalur syar'i. Anda menyikapinya itu masih dengan sikap yang dibenarkan di dalam syariat. Tapi kalau Anda diganggu sama mereka, gara-gara Anda nggak sesuai dengan mereka, kemudian Anda melepaskan agama Anda, ya wis, saya ikut agamanya dia saja, saya ikut akidahnya dia saja, saya ikut kebid'ahannya dia saja, supaya orang-orang nggak membenci saya ikut arus. Nah, ini dikatakan sudah nggak apa? Nggak sabar, karena dia meninggalkan hal tersebut, atau dia menyikapinya dengan sikap-sikap yang di luar apa yang telah dibolehkan dalam syariat. Misalnya diganggu sama orang, dipukul sama orang, nggak dilaporkan polisi sama dia, tapi lapornya kemana? Dukun. Dilaporkan ke dukun, kayaknya disantet orangnya. Ya. Nah, ini sabar atau apa nggak sabar? Nggak sabar. Beda, kalau lapor polisi masih dikatakan sabar, lapor dukun nggak dikatakan sabar. Kenapa? Karena dukun sudah di luar ketentuan yang dibolehkan dalam syariat. Wa baqiya 13 aman fi Makkah yad'u ila tauhid. Nabi menetap di Mekah selama 13 tahun. Ya, selama 13 tahun itu apa yang dilakukan Nabi? Menyeru manusia kepada tauhid. Bayangkan orang Arab, paham bahasa Arab, 13 tahun Nabi dakwahnya cuma apa? La ilaha illallah. Padahal orang Arab yang didakwai, ya, apalagi orang Indonesia, ya, 13 abad mungkin, 13 tahun. Iya, karena memang sepenting itu tauhid. Tidak ada syariat sholat, ya, tidak ada perintah untuk puasa, zakat. Sholat dilakukan, tapi tidak diwajibkan. Ada sholat, yaitu sholat malam kata para ulama. Sebelum Isra Mi'raj sudah ada syariat sholat, tapi sholat malam. Tapi Nabi SAW tidak menyeru manusia untuk sholat enggak. Nabi menyeru untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan berhala. Kalau kalian berdoa minta sesuatu, jangan kalian minta kepada berhala-berhala ini, tapi minta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu 13 tahun Nabi SAW berdakwah demikian. Kita belajar kitab tauhid lah misalnya, berapa tahun? 1 bulan. Ya, maka aneh kalau ada dai-dai yang sudah mulai gembosi tauhid. Sampai kapan kita tauhid terus? Gak bosan tak? Ya, naudzubillah kalau sampai bosan. Ya, jangan pernah bosan dengan pembahasan tauhid. Meskipun kita sudah tahu, sudah hafal dalil-dalilnya, tetap kita perlu diingatkan dari tauhid, karena kesyirikan itu masuk dari perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang sepele. Ya. Wa yatahammal ma'a atba'ihi al-'adzab. Dan Nabi SAW menanggung resiko, menanggung siksa yang pedih, bukan siksa, menanggung ujian yang berat bersama para sahabat-sahabatnya. Ketika di Mekah 13 tahun itu, Nabi sujud dikasih kotoran unta, jeroan unta. Ya, belum lagi sahabat-sahabat yang lain disiksa, ya, dicaci maki, diusir. Ya, Nabi menanggung itu semua. Tsumma hajara ma'a ashabihi ilal Madinah. Kemudian Nabi SAW bersama para sahabatnya barulah berhijrah ke Madinah, liyuqimal mujtama'al islami, untuk mendirikan masyarakat Islami. Ini ketika seorang sudah nggak bisa diharapkan di negeri tersebut, maka dia pindah negeri. Contoh misalnya kalau Anda tinggal di negeri kafir, apa hukumnya seorang tinggal di negeri kafir? Boleh atau tidak? Tergantung. Kalau dia di negeri kafir itu, keberadaannya dia itu membawa hidayah bagi orang lain. Ya, keberadaannya dia itu membawa kebaikan bagi orang lain di negeri kafir tersebut, sehingga orang-orang kafir melihat Islam dengan perilakunya dia, sehingga mereka tertarik dengan Islam, sehingga ada yang masuk Islam. Ya, maka keberadaannya di sana lebih baik daripada dia berhijrah.
sepanjang dia di sana masih bisa melaksanakan syariat-syariat Islam dengan baik. Tapi kalau di negeri kafir tersebut, keberadaannya justru membuatnya dia itu menjadi hilang agamanya. Bukan dia yang mempengaruhi, malah dia yang dipengaruhi. Iya, malah dia yang dipengaruhi. Artinya dia jadi orang muslim, tapi pemikirannya pemikiran seperti orang-orang kafir. Ada banyak model-model demikian. Berangkat ke negeri ini muslim, pulang-pulang masih muslim, tapi pemikirannya itu sudah pola pikirnya seperti orang-orang kafir. Ya, Tuhan itu nggak kejam, yang penting kau akhlaknya baik, sama orang baik, apapun agamamu kau tetap masuk surga. Loh, kok maling ini hari ini? Iya, kok jadi gini orang ini? Bukannya malah mewarnai orang-orang kafir, justru dia yang diwarnai sama orang-orang kafir. Nah, kalau ada kekhawatiran seperti ini, mending hijrah, jangan tinggal di sana. Apalagi kalau sampai di sana nggak bisa menjalankan ibadah. Nggak bisa menjalankan ibadah. Bagi wanita dilarang pakai jilbab misalnya. Ya, laki-laki dilarang sholat misalnya. Nah, kalau memang keberadaannya kita di negeri kafir seperti itu, maka mending hijrah. Sebagaimana Nabi sudah dead end. Apa dead end? Jalan buntu sudah di Mekah itu ketika itu. Sudah nggak bisa lagi, jalan buntu sudah. Semakin meningkat tensi gangguannya, maka Nabi SAW akhirnya minta suaka kepada para sahabat-sahabat Ansor yang sudah masuk Islam sebelumnya. Ketika para sahabat-sahabat Ansor menerima Nabi SAW, maka Nabi pun pindah ke sana, hijrah. Ya, untuk mendirikan liyuqimal mujtama'al islami al-jadid, yang baru, alal adli wal mahabbah wal musawah, di atas keadilan, kecintaan dan persamaan. Ya, Nabi mengajarkan persamaan. Tidak ada la fadla li arabiyyin wala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keistimewaan orang Arab atas non Arab. Ya, illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya, maka Nabi tidak membedakan antara sahabat yang dari Arab dengan yang non Arab. Ya, sama-sama diperlakukan sama oleh Nabi SAW. Cuman memang ada sebagian hukum-hukum syariat yang dibedakan. Seperti misalnya tentang kepemimpinan. Kata Nabi SAW, al-a'imma fi Quraisy. Pemimpin itu yang layak menjadi pemimpin adalah dari kalangan Quraisy. Itu pemimpin yang ideal. Bukan berarti kalau pemimpinnya bukan Quraisy terus nggak sah kepemimpinannya, tidak. Maksudnya di sini adalah pemimpin yang ideal adalah dari bangsa Quraisy. Waqad ayyadahu Allahu bi mu'jizat. Ini perlu digarisbawahi, dan Allah menolong, membantu Nabi, mensupport Nabi SAW dengan mukjizat. Kata-kata mukjizat ini sebenarnya dipopulerkan oleh orang-orang ahlul kalam. Hal-hal luar biasa yang ada pada seorang Nabi dan Rasul itu lebih layak bukan disebut mukjizat, tapi lebih layak disebut dengan ayat, tanda. Ayat, sebagaimana dalam surat Al-Qamar. Nanti Anda buka surat Al-Qamar. Di awal-awal ayat Allah mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Tuh, terbelahnya bulan ini termasuk itu mukjizat, kebiasaannya mukjizat memang. Itu mukjizat Nabi SAW. Tapi lihat apakah Allah mengatakan mukjizat. Ayat selanjutnya Allah mengatakan wa iyarau ayah. Ketika mereka melihat ayat, tanda. Itu tanda kenabian. Hal-hal luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasul itu disebut ayat. Adapun mukjizat itu yang sifatnya adalah untuk menantang lawan. Kayak misalnya Nabi Musa. Nabi Musa merubah tongkat menjadi ular. Nah, itu memang mukjizat karena ada sisi apa? Menantang dan mengalahkan tukang-tukang sihir. Nah, tidak semua hal-hal luar biasa itu sifatnya gitu. Iya enggak? Kalau Al-Quran iya, ditantang.
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau kau ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan satu surat yang semisal dengannya. Ada tantangan. Quran bisa disebut mukjizat. Ya, tapi kalau Nabi misalnya tangannya keluar air, kemudian makanan yang Nabi makanan yang mau dihidangkan ketika perang Khandaq, ada makanannya Jabir bin Abdullah, satu mangkok. Tapi ketika dihidangkan, Nabi meludah di situ. Kemudian tatkala dihidangkan, 1000 orang memakan, dan kuahnya atau gandumnya segitu-gitu terus. Ojo ditiru. Terus nanti bikin hajatan, undang orang banyak, diludahi. Ya, undang 1000 orang lebih. Ya, makanannya apa? Ini sudah tak ludahi sama saya. Wah. Muntah air kan. Itu apa ada sisi tantangannya? Nggak ada. Maka itu disebut ayat, tanda kenabian. Ini yang lebih syar'i. Cuman memang kita ini dari kecil sudah biasa nyebutnya mukjizat. Ya, telinga kita memang lebih familiar mukjizat daripada ayat. Kalau ayat justru kita lebih familiar, lebih sering ayat. Kalau mendengar kata ayat, larinya kemana? Al-Quran, ayat Al-Quran. Al-Quran juga ayat, tanda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu. Nah, itu ayat, tanda. Kalau itu tanda memisahkan antara kalimat yang satu dengan kalimat setelahnya. Ada tandanya. Nah, tandanya itu disebut ayat. Ya, itu juga ayat. Tapi ala kulli hal, karena sudah terbiasa, makanya beliau menyebutkan mukjizat. Ya, tapi ingat, aslinya apa yang betul? Ayat. Bisa ayat, bisa dalail an-nubuwah, dalil nubuwah, bukti kenabian. Ya, bisa juga dengan dalail an-nubuwah, atau bisa juga dengan alamah, alamat. Sama, alamat juga tanda. Ahammiha Al-Quranul Karim. Yang paling pentingnya dari ayat tanda kenabian itu adalah Al-Quranul Karim. Ad-da'i ila tauhid, yang menyeru manusia kepada tauhid, wal ilmi, dan menyeru kepada ilmu, wal jihad, menyeru kepada jihad, wa makarimil akhlak, dan menyeru kepada makarimul akhlak. Kemudian setelah itu, kataba sallallahu alaihi wasallam mulukal ardi yad'uhum ilal islami qailan li Hiraql. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis, bukan Nabi yang menulis, tapi Nabi menyuruh para sahabatnya untuk menulis. Ya. Memerintahkan para sahabatnya untuk menulis surat kepada raja-raja yang ada di zaman beliau. Apa isi tulisannya? Mengajak mereka kepada Islam, mengajak mereka kepada tauhid. Di antaranya yang sampai ada sampai sekarang, tulisan surat kepada Heraklius, ya, raja Romawi, Azimur Rum, yang isinya adalah aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah, kau akan selamat. Ya, masuk Islamlah, kau akan selamat. Maka apabila kau masuk Islam, kau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kenapa kok dia dikatakan mendapatkan pahala 2 kali lipat? Karena enggak, bukan itu sisinya. Heraklius ini Nasrani. Ketika dia masuk Islam, berarti dia mentaati perintah 2 nabi, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia memang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa sudah mewasiatkan untuk mengikuti Nabi SAW. Seperti dalam ayat surat As-Saff, Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku datang untuk memberi kabar gembira akan datangnya seorang rasul setelahku namanya Ahmad.
yaitu Nabi SAW. Maka ketika seorang Nasrani masuk Islam, maka dia sedang taat kepada Nabi Isa alaihi salam, sekaligus dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dia jalankan Injilnya, ya, dia jalankan syariat Injilnya. Karena di Injil disuruh nggak untuk mengimani Nabi Muhammad? Iya, Injil sing asli. Disuruh untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Dia jalankan itu, pahala. Ya, kemudian dia masuk Islam, pahala lagi. Makanya kata Nabi, kau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Wa ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah Al-Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian, rineo, kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Ya, satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Apa itu? Yaitu mari kita sama-sama tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Mari kita sama-sama tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan kita tidak menjadikan siapapun selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan. Ini kalimat yang sama. Kenapa dikatakan kalimat yang sama? Karena asal agama kalian adalah tauhid. Orang Yahudi asal agamanya dari Nabi Musa. Apa yang diajarkan Musa kepada umatnya? Tauhid. Nabi Isa, orang-orang Nasrani, asal agamanya dari Nabi Isa. Apa yang diseru oleh Nabi Isa? Tauhid juga. Makanya sama Nabi diingatkan, ayo kembali kepada kalimat yang kita sama-sama sepakati, yaitu tauhid. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, artinya nggak mau menerima ajakan tauhid, faqulu, maka ucapkanlah, faqulu ishhadu bi anna muslimun, persaksikanlah bahwa kami adalah muslimun, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Ini ayat menunjukkan tentang wajibnya kita bangga dengan status sebagai muslim. Bangga di hadapan orang kafir menjadi seorang muslim. Jangan malu, jangan minder menjadi seorang muslim di hadapan orang-orang kafir. Ada sebagian orang itu yang malu menampakkan keislamannya, malu menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Enggak. Ya, kita bangga dengan status kita sebagai seorang muslim. Harabar Rasul sallallahu la nuti'ul ahbar fima ahdatsu minat tahrim wat tahlil. Maksudnya juga adalah yang tadi surat Ali Imran itu adalah, yaitu ajakan untuk supaya tidak mentaati pendeta-pendeta, tidak mentaati pastor-pastor atas bid'ah-bid'ah yang mereka perbuat, atas apa-apa yang mereka haramkan dan mereka halalkan. Kan pastor saenake dhewe, iki halal, iki haram, ini halal, ini haram. Mereka menghalalkan apa yang diharamkan dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan. Itu sama saja menjadikan pastor sebagai apa? Tuhan. Harabar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-musyrikina wal yahud wantasara alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrikin, memerangi orang-orang Yahudi, dan Nabi mendapatkan kemenangan atas mereka. Wa ghaza bi nafsihi 20 ghazwatan takriban. Dan Nabi selama hidupnya ikut berperang sebanyak 20 peperangan. Ya, sebanyak 20 peperangan. Wa arsala asyaratis saraya. Dan Nabi juga mengutus puluhan atau belasan saroya. Saroya ini pasukan-pasukan yang Nabi nggak ikut di situ. Itu namanya sariyah. Ya, kalau ghazwah itu Nabi ikut di situ. Tapi kalau sariyah Nabi nggak ikut. Nabi cuma mengutus sahabat-sahabatnya. Min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya, lil jihad, untuk berjihad. Maka di sini syarat jihad itu harus dengan perintah siapa? Pemimpin, penguasa. Nabi yang menyuruh mereka. Nabi penguasa, pemimpin. Maka tidak sah jihad tanpa seruan dari pemimpin. Ya, Nabi memerintahkan mereka berjihad, wa da'wah lil Islam, mengajak mereka untuk masuk Islam, seperti Mu'ad diperintahkan Nabi untuk kemana?
ke Yaman. Ya, bukan untuk berjihad tapi untuk berdakwah. Wa tahriri syu'ub minadh-dhulmi wal istib'ad, membebaskan manusia dari kezaliman. Wa kana yu'allimuhum an yabda'u bitauhid, dan semua yang diutus Nabi untuk berdakwah, Nabi ajarkan kepada mereka untuk memulai dakwah dengan at-tauhid. Seperti Mu'adz bin Jabal, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, jadikan yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Ini asas dakwah salafiyah. Kenapa dakwah salafiyah itu kok menitik beratkan kepada tauhid? Karena mengikuti saja, mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul yang memang fokusnya tauhid, dan juga menjalankan perintah rasul, di mana rasul ketika mengutus para sahabatnya untuk berdakwah, Nabi selalu mewanti-wanti untuk memulai dakwah dengan at-tauhid. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pertemuan depan kita bahas tentang hubbur rasul wattibaihi, mencintai rasul dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Iya. Waalaikumsalam. Ya, tadi Pak Ustaz menerangkan tentang umat at-taqwa yang termasuk orang-orang kafir itu Pak Ustaz ya. Yang saya tanyakan kan ada hadis mengatakan bahwa semua anak yang lahir adalah fitrah atau Islam ya. Bagaimana kalau dia tidak sampai dakwah? Mengetahui dakwah Rasul. Jadi sampai orang tuanya tetap mendoktrin, katakanlah Nasoro terus sampai akhirnya akhir hayat. Bagaimana Pak Ustaz? Akhirnya orang ini jadi Nasoro, anak kecil ini. Iya, soalnya orang tuanya tetap doktrinnya kan semacam itu Pak Ustaz, dan dia tidak mendapatkan, ya maaf Pak Ustaz, hidayah kan dari Allah. Iya. Bagaimana? Sedangkan dia kan terlahir fitrah Pak Ustaz. Iya. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrahnya, yaitu di atas Islam. Fa'abawahu, maka kemudian kedua orang tuanya yuhawwidani, menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, atau menjadikannya Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikannya Majusi. Nah, Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, dan kami tidak akan menyiksa suatu kaum, kami tidak akan menyiksa seseorang sampai kami utus kepadanya rasul. Rasul di sini bisa berarti Rasulullah, bisa berarti orang yang menyampaikan dakwah Rasulullah. Nah, apabila ada seseorang yang dia lahir sampai matinya belum ada yang menyampaikan Islam kepadanya, belum ada yang menyampaikan Islam kepadanya, bukan karena dia nggak mau tahu, bukan. Memang dia tinggal di pedalaman hutan. Kau no Ustadz Melbuwono, ya, orang-orang primitif itu. Ya kan, orang-orang di hutan Amazon itu banyak suku-suku primitif sing gak kelamben-kelamben itu. Ada gak dakwah di situ? Ya, kalaupun ada mungkin katanya sudah dibunuh di kanibal loh, ya apa sih? Wedi Ustadz Melbuwono itu. Melbuwono langsung dipangan itu. Tapi orang ini, mereka ini sampai matinya tidak pernah tahu tentang Islam. Tapi orang ini menganut kepercayaan suku tersebut. Pertanyaannya, dia statusnya kita katakan muslim atau kafir? Kalau sesuai fitrah muslim, sesuai fitrahnya yang lain. Betul, ketika muslim dia fitrah, tapi ketika dia tumbuh besar sudah tamyiz, dia bisa membedakan, maka dia memilih agama sukunya, berarti sudah tidak dikatakan muslim lagi. Maka orang-orang yang memang tidak berislam, meskipun dia belum mendengar tentang Islam, tetap dikatakan dia statusnya kafir. Bagaimana kita katakan dia muslim, sedangkan dia nggak menyembah Allah, sedangkan dia nggak menjalankan syariat Allah, kok bisa dikatakan muslim? Enggak, dia tetap kafir. Namun karena dia belum mendengar tentang Islam selama hidupnya, maka nanti di akhirat dia akan diuji. Itu di akhirat. Di akhirat dia akan mendapatkan ujian. Kalau dia bisa lolos ujiannya, maka dia masuk surga. Tapi kalau dia tidak, maka berarti dia masuk neraka. Tapi statusnya di dunia, kita tetap menghukumi dia kafir.
nggak dihukumi muslim. Itu yang di pedalaman. Tapi kalau kafir yang ada di kota, nggak mungkin dia nggak mendengar Islam. Nggak mungkin. Soalnya ya, nggak mungkin dia nggak mendengar tentang Islam. Pasti dia mendengar tentang Islam. Kalaupun di negerinya nggak ada Islam, wis ono internet, ya kan? Ada internet, ada itu kalau bisa menyaksikan. Tapi kalau primitif ya gak iso internetan ya, tinggal di hutan. Maka bedakan antara hukum dunia dengan hukum akhirat. Hukum di dunia dia tetap kita katakan kafir, adapun di akhirat kita katakan dia diuji. Nah, wallahu a'lam. Ada seorang awalnya muslim kan, terus kemudian kenal dengan seorang laki-laki non muslim, akhirnya pindah jadi non muslim karena sebab pernikahannya bermasalah, akhirnya terjadi perceraian. Dia masih non muslim, terus kemudian melihat reaksi dari keluarga tadi itu mengecam, membuli dan sebagainya, sehingga dalam hatinya mengatakan, ya harus aku tak Islaman lah. Seperti ini gimana status keislamannya? Jadi kemarin dia minta tolong dicarikan ustadz yang untuk membimbing dia untuk syahadat lagi. Tapi kalau yang tadi gimana? Ya kalau memang dia mau masuk Islam, meskipun dia mengucapkan seperti itu, saya Islam lagi saja, maka kita menerima keislamannya. Karena kita hanya menerima apanya? Dohirnya saja. Kita hanya menghukumi dohirnya saja. Mungkin dengan seiring berjalannya waktu, keislamannya semakin kuat, ya, semakin kokoh. Tapi kalau dia sudah ada rencana misalnya, bahwasanya saya masuk Islam cuman untuk meresmikan pernikahan saja. Ada kejadian-kejadian seperti itu di teman-teman kita yang biasanya ngasih surat pengantar untuk mu'alaf itu loh, yang syahadah, bahwasanya orang ini sudah mu'alaf, sudah masuk Islam, syahadat ketika ini itu biasanya ada suratnya. Nah biasanya teman-teman yang bikin surat-surat seperti itu, ada bule-bule gitu masuk Islam, ngaku dia sengaja masuk Islam memang untuk supaya bisa resmi menikah ini. Setelah itu bisa balik ke agama saya lagi. Oh enggak, kata kayak ikon. Kalau dia memang sejak awal sudah ngomong seperti itu, enggak, kita enggak menerima. Dan keislamannya pun tetap kita katakan keislaman yang pura-pura, munafik. Dari mana? Dari dohirnya kon dewe sing ngomong. Coba kon enggak ngomong, enggak ero gini. Iya, coba dia enggak ngaku misalnya, dia mengatakan saya masuk Islam. Meskipun rencananya dia itu murtad lagi setelah nikah, tetap kita katakan dia Islam ketika itu. Berhubung dia ngomong, ya wis, akhirnya kekonangan, tahu. Adapun kalau tadi dia hanya mengatakan saya tak Islam lagi saja. Apakah butuh syahadat? Kalau syahadat dia sebenarnya langsung syahadat sendiri. Bukan syahadat, syahadat. Ya syahadat tadi itu. Ya itu kalau bukan kertasnya itu kan bukti. Ya kan itu untuk ngurus-ngurus ininya sih. Hanya sekedar formalitas. Tapi kalau status keislamannya itu cukup dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak perlu ada ustadz. Ini ada ustadz mau apa ini? Loh, jangan loh. Bilang nggak boleh, sudah cukup syahadat saja. Adapun nanti persaksikan di kantor-kantor resmi saja, kayak di KUA-nya yang menunjukkan kalau dia ini sudah masuk Islam. Nggak perlu dibimbing sama mursyid, apalagi sampai jabat tangan. Naudzubillah, nggak boleh. Masa baru masuk Islam sudah melakukan kemungkaran, ya, berjabat tangan dengan yang tidak halal baginya, nggak perlu. Wallahu a'lam, itu dari dohirnya. Tapi batinnya bagaimana, itu urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.